Oke, kita lanjutkan. Di video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana keadaan fundamentalnya saham INDF. Nah, di video ini, saya akan menghitung kisaran harga wajarnya saham INDF ini, atau Indofood Sukses Makmur Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 ini. Saat video ini direkam, tepatnya tanggal 27 Maret tahun 2023, INDF berada di harga Rp6.325. Nah, di luar saham INDF ini, saya punya penawaran khusus untuk Anda, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang layak invest, yang saya berikan secara gratis. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, silakan Anda ambil bocoran sahamnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, Anda ambilnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham INDF ini. Dan tenang aja, bukan hanya bocoran saham yang layak invest saja yang Anda dapatkan, Anda juga akan mendapatkan beberapa insight-insight dan ilmu-ilmu tentang investasi saham melalui pendekatan dividenologi. Jadi silakan Anda ambil bocoran saham yang lagi investnya sekarang juga. Nah, kita langsung pergi ke snapnya INDF dulu. Untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham INDF ini, kita harus mengerjakan satu PR utama, yaitu kita harus proyeksikan bagaimana besaran DPR-nya tahun 2023 ini. Atau kita proyeksikan bagaimana jumlah dividennya di tahun 2024 ini. Cuman, sebelum kita mengerjakan ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong untuk Anda klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR-nya. Di sini kita punya 3 angka, ya, dari riwayat 3 tahun. 32%, 35%, ataupun 38%. Yang mana yang kita gunakan? Nah, kita bisa anggap yang di tahun 2021 yaitu 32% sebagai angka pesimis. Sedangkan di tahun 2022 kita bisa katakan sebagai angka yang confident. Dan di tahun 2020 itu kita katakan angka paling optimis. Oke. Cara kasamatta kita bisa ambil yang confident yaitu 35%. Jadi, kalau DPR yang dibagikan itu 35%, maka dividen yield-nya itu 5,1%. Dengan SOBD 1,47, dengan harga wajar sudah terlewat 23%. Dan harga pucuk masih berpotensi naik 3% lagi. Oke. Lalu apakah dia akan membagikan 35%? Nah, saya ingin melihat bagaimana pertumbuhan EPS dan bagaimana pertumbuhan DPR-nya. Ya, sinkronisasi nih. Ketika EPS-nya sekitaran 700 rupiah, 735, 724, itu DPR-nya cukup besar, 35 dan 38%. Tapi ketika ya tiba-tiba IPS-nya 870 rupiah, kayak tahun 2021 ini, dia menurunkan DPR-nya menjadi 32%. Maka bisa jadi di sini juga menggunakan angka paling pesimis, yaitu 32%. Dan menurut saya ini cukup make sense. 32% ini cukup make sense. Kenapa? Ya, karena terjadi kenaikan EPS. Kalau DPR-nya 32%, maka dividen yang akan dibagikan itu 4,7%. Dengan SOBD 1,47, dengan harga wajar udah kelewat 30%, harga pucuk udah kelewat 6%. Lalu kita lebih optimis yang mana nih? Saya lebih cenderung ke yang 35%. Walaupun ada potensi penurunan DPR karena terjadi kenaikan EPS. Tapi saya tetap optimis INDF membagikan 35%. Alasannya satu, beberapa tahun terakhir dia membagikan DPR atau dividen itu nggak kurang dari 5%. Kalau dia tiba-tiba membagikan, misalnya di sini 32% kayak tadi, berarti kan dia membagikan DPR kurang dari 5%. Dengan kata lain, dia ngambil resiko nih untuk ditinggalkan para investornya. Investor kelas kakap melihat tiba-tiba ada penurunan
dividen itu biasanya akan cabut dari saham tersebut. Dan harga saham tersebut bisa jadi hancur, jatuh. Makanya, menurut saya, INDF akan bijak, dia akan mempertahankan DPR yang 35%. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau INDF di harga sekarang sebenarnya udah kelewat dari harga wajarnya. Ya. Nah, buat Anda yang ingin dianalisakan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Min, itu ada resiko hold selama 2 tahun. Kok nggak dianalisakan juga seperti yang Mimin lakukan di saham HIS? Oke, alasannya satu. Saham HIS punya default DPR. Ya, dia punya default DPR. Jadi setiap tahun dia segitu-gitu aja. Sedangkan di INDF kita harus menerka mana nih yang paling logis DPR yang kita gunakan. Sehingga durasi videonya lebih cepat tuh untuk saham HIS. Dengan INDF lebih lama. Itu baru untuk menganalisa harga wajar dan harga pucuk sebuah saham. Ya. Di HIS, saya langsung analisakan resiko hold selama 2 tahun karena durasinya pendek. Sehingga insya Allah Anda bisa menangkap tuh setiap poin-poin yang saya sampaikan. Nah, di INDF, karena durasinya untuk menganalisa harga wajar dan harga pucuk udah panjang, saya akan potong sampai di sini agar resiko hold 2 tahunnya akan kita bahas di video lainnya. Supaya Anda bisa menangkap intisari videonya. Baik itu video tentang harga wajar INDF ataupun video tentang resiko hold 2 tahunnya INDF. Ya, gitu ya. Jadi silakan kalau Anda mau dianalisakan juga bagaimana resiko hold 2 tahunnya INDF ini, silakan tulis kode INDF di kolom komentar. Nah, template Excel yang Anda lihat ini, yang saya gunakan baik dalam menganalisa fundamental INDF, ataupun menghitung kisaran harga wajar, harga pucuk saham INDF, ataupun menganalisa resiko hold 2 tahun INDF nanti, ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template Excel original dari saham nyantai, yang mana template Excel ini membantu kami menganalisa semuanya yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menganalisa fundamental ataupun menghitung kisaran harga wajar, harga pucuk, dan resiko hold 2 tahun saham tersebut secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video INDF ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika Anda melihat harga sebuah saham berubah secara drastis. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Jadi ketika tiba-tiba ARB ataupun ketika tiba-tiba ARA, Anda tahu nih, oh nanti juga saham tersebut akan kembali ke harga wajarnya. Seperti itu ya. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang invest, berstatus like invest, karena memenuhi 2 kriteria utama, yaitu cara fundamental mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lagi investnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar, ataupun Anda mau mengambil penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi Anda agar setiap saya upload video analisa baru, Anda bisa mengetahuinya. Karena saya sudah tidak sabar untuk bertemu Anda di video-video analisa yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.